Halo pemirsa, apa kabar? Kita kembali di program Chief Talk. Saya Wiki Adrian. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai prospek bisnis baja di Indonesia. Dan salah satu pionir yang bergelut dalam bidang ini adalah PT Gunung Raja Paksi. Perusahaan yang telah berdiri sejak 1970 ini memulai bisnis dengan memproduksi baja panas dan secara bertahap memproduksi balok dan lembaran baja. Sudah puluhan tahun beroperasi, lalu bagaimana PT Gunung Raja Paksi Tbk, karena memang sudah terbuka ataupun sudah IPO, melihat prospek bisnis baja ke depan. Untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut, langsung saja kita akan membahasnya bersama Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi Tbk, Bapak Firdaus. Apa kabar, Chief? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama Chief Talk kali Terima ini. kasih. Semoga kita sehat selalu ya. Terima kasih. Oke, Chief, bicara mengenai tentu saja pengalaman ataupun sepak terjang dari perusahaan ini sudah dari tahun 1970-an gitu ya. Bagaimana Anda kemudian melihat berbagai macam peluang ke depan, khususnya berkaitan dengan prioritas dari pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sejauh mana ini kemudian dilihat menjadi sebuah potensi cuan lah gitu, Chief. Oke, terima kasih Mas Wiki. Kalau kita lihat industri baja ini di Indonesia, kebutuhan nasional kita tahun 2024 sekitar 18 juta ton ya kebutuhannya. Nah, kita lihat bagaimana proyeksi daripada real estate yang ada, properti itu berkembang sekitar 3-5%. Kemudian juga otomotif berkembang sekitar 5%. Kita juga melihat perkembangan untuk infrastruktur itu berkisar antara 6-7%. Jadi kami dari industri baja sangat optimis untuk tahun ini bisa untuk berkembang juga, berkembang tumbuh untuk mencapai sekitar 5%. Dan kita tahu saat ini selain infrastruktur, kami juga melihat industri-industri yang baru seperti di IKN misalnya itu menjadi target prioritas kami juga. Artinya memang ada peran dari perusahaan sendiri untuk kemudian memberikan sumbangsi lah ya terhadap beberapa proyek strategis nasional lah. Betul. Yang berkaitan dengan infrastruktur gitu. Nah ini kalau bicara mengenai peran Gunung Raja Paksi untuk suplai baja nasional sendiri seperti apa, volumenya dalam setiap tahun dan serapannya seperti apa? Ya, untuk saat ini produksi kita di Gunung Raja Paksi 95% kita untuk market lokal domestik, 5% untuk ekspor. Nah, saat ini kita punya line bisnis yaitu ada flat dan juga ada downstream. Jadi saat ini fokus kita memang untuk pasar domestik. Nah, saat ini kita lihat market-market yang ada di Indonesia kita supply dari semua industri, dari perkapalan misalnya, kemudian infrastruktur, jembatan ya yang ada di Indonesia. Jadi kami melihat challenging yang ada di Indonesia adalah masalah harga, pricing. Nah, pricing ini menjadi penting karena harga beda Rp500 per kilo, biasanya customer akan lari ke pihak lain. Nah, inilah yang kita harapkan bagaimana kita bisa produksi dengan optimal, efisiensi, dan juga bisa berkompetitif. Baik, Gunung Raja Paksi sejauh ini hanya mengcater domestik saja karena secara potensi sangat potensial dan menarik untuk bisa digarap gitu. Tapi challenge-nya seperti yang Anda tadi sampaikan. Pihak lain adalah bukan pemain lain domestik, tapi adalah keberadaan dari baja impor ya. Ini menjadi permasalahan yang nggak cuma industri baja aja hadapi, tapi banyak sekali industri fashion, makanan dan lain sebagainya gitu. Ataupun mungkin sektor-sektor yang lain lah. Spesifik untuk teman-teman di industri baja, sejauh mana ini kemudian memberikan sebuah challenge ataupun mungkin dinamika yang cukup dalam tanda kutip merugikan lah ya. Kalau challenge itu bisa positif atau negatif. Tapi ini ya to be frank ya memang merugikan gitu ya. Mungkin Anda bisa sampaikan secara elaboratif. Ya, terima kasih Mas Widi. Memang salah satu concern kita selama ini adalah dalam industri baja adalah produk-produk import yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan compliance. Apa itu tidak sesuai compliance? Yaitu masuk dengan tidak sesuai dengan import, ya, masuk juga dengan nanti harga lebih murah, kemudian melarikan HS number-nya, ya, itu pun mengakibatkan harga-harga yang ada di Indonesia ini baja-baja import sangat murah. Problemnya adalah bagaimana kita melihat kualitas daripada produk baja import ini, ya, baja-baja diimport tidak memiliki standar daripada yang kita ada di Indonesia. Contohnya ada standar nasional Indonesia, ya, TKDN ya, dan sebagainya. Jadi kita sebagai industri lokal mempunyai industri lokal yang standarisasi nasional kita, sedangkan yang impor tidak ada. Nah, masyarakat di mana ada demand pasti ada supply. Nah, dengan ada harga diferensi harga begitu, mereka masuk ke harga yang murah.
Nah, maka dari itu kita selalu berbicara atau berkomunikasi dengan kementerian atau lembaga, mari lindungi industri dalam negeri, ya industri baja dalam negeri. Bagaimana caranya? Ya kita melakukan proteksi dengan trade remedies, misalnya dengan anti dumping, ya atau dengan mungkin dengan safeguard. Ya, kalau nggak begini nanti kita akan suffering, menderita. Ya, masuk semua industri import, barang murah dipakai oleh masyarakat yang kualitasnya tidak dipahami dan tidak bertanggung jawab. Tapi kita sendiri nggak bisa menjadi support dalam masyarakat kita. Jadi itu sangat menarik memang. Kita harus berdiskusi dengan pemerintah. Harganya beda tipis, tapi kemudian itu yang menjadi pertimbangan utama dari point of view konsumen untuk memilih baja impor ataupun baja yang diproduksi oleh industri dalam negeri, tapi tidak memenuhi SNI ataupun mungkin ada poin-poin yang memang cukup penting harus dipenuhi, tapi ini tidak dipenuhi for the sake of the price, yang murah akhirnya beli gitu ya. Sebetulnya konsekuensi dari sebuah baja yang digunakan ketika itu kemudian tidak standar SNI itu apa sih? Ini menjadi edukasi lah ya untuk masyarakat, gitu, apa kemudian dari resikonya gitu, bangunan yang nggak akan kuat lama dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa share mengenai hal ini, Chief. Ya, jadi dalam suatu komposisi baja kita mempunyai komposisi standar, ya chemical composition. Nah, chemical composition inilah yang kita masuk ke beberapa standar internasional. Misalnya standar Jepang, Japanese International Standard, ya kemudian American Standard juga ada. Nah itu adalah standar kita penuhi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Jika suatu produksi yang tidak memenuhi komposisi daripada chemical, tentu saja kualitas daripada bangunan atau mungkin proyek yang dibuat itu tidak standar. Nah inilah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat. Ya mereka bangun kemudian dalam waktu setahun 2 tahun selesai. Kemudian udah, nah kemudian tahun 34 terjadi mungkin gempa, retak dan sebagainya, bangunan roboh. Ini yang kita hindari sebenarnya. Nah jadi kalau kita bicara untuk supply bangunan-bangunan yang high risk building, jembatan-jembatan yang mungkin yang kita lihat yang cukup punya tahan kekuatan, mereka lebih memilih baja-baja yang berkualitas tinggi. Betul, apalagi untuk PSN ataupun mungkin IKN salah satunya gitu ya, yang mensyaratkan kalau memang ada vendor yang akan menyuplai baja misalnya itu harus ada TKDN yang kemudian memenuhi gitu ya. Nah sejauh ini untuk IKN sendiri, dari perusahaan sendiri sejauh ini seperti apa suplainya ke sana dan perkembangannya seperti apa? Ya kalau kita lihat visi misi visi misi daripada IKN ini adalah kota yang smart city dan juga eco environment, friendly environment. Jadi kami sangat setuju dengan konsep tersebut, di mana kedepannya ini industri atau mungkin supply material di sana yang dipakai juga harus low carbon emission, ya carbon emission yang lebih rendah. Kami dari JRP sudah merintis beberapa program ke sana. Contohnya kami juga mempunyai program untuk beberapa produk yang mempunyai sertifikat APD, Environmental Product Declaration, di mana kami mempunyai standar berapa sih karbon yang dipakai dari suatu produk tersebut, dan juga itu adalah internasional mengenai life cycle analysis. Artinya ada sertifikasi. Ada sertifikasi internasional, ya. Nah kemudian kami juga mempunyai sertifikasi mengenai produk mengenai standar industri hijau dari Kementerian Perindustrian misalnya. Nah tujuan kita mengadakan itu adalah sertifikasi ini tentu bukan hanya semata-mata untuk hanya sebagai beauty aja kan, tapi kita kan mau adalah benar-benar produk yang berkualitas yang bisa diakui dan dipakai di IKN misalnya. Nah, jadi kedepannya itu kami melihat prospek untuk produk-produk baja yang low carbon emission ini sangat cerah prospeknya. Betul. Karena memang secara narasi ini kemudian menjadi sebuah narasi global yang diamini oleh banyak negara gitu dan menjadi produk yang lebih favorable ketika memang memenuhi sertifikasi itu gitu ya. Betul. Oke, pertimbangannya kemudian untuk melakukan IPO pada saat melakukan IPO tahun 2019 waktu itu pertimbangannya apa dan signifikansinya terhadap operasional perusahaan sekarang tuh seperti apa sih, Chief? Ya, mungkin saya mulai dari sejarah dulu. Gunung Rajapaksi adalah perusahaan baja yang awalnya itu adalah perusahaan keluarga tahun 70 di Medan, Sumatera Utara. Dengan berjalannya waktu, generasi kedua melihat bahwa perusahaan ini harus dikelola dengan transparan dan profesional untuk bisa sustain ke depan. Bagaimana caranya? Tentu kita mesti melihat itu aspek keterbukaan. Nah, keterbukaan apa? Bahwa perusahaan itu harus dijalankan oleh perusahaan profesional, ya, masuk situ dan juga harus masuk ke TBK terbuka. Nah, makanya pada waktu itu generasi kedua
atau leader-leader kita mengatakan mari kita rubah sistem kita menjadi perusahaan terbuka. Dan betul saja pada waktu kita bicara menjadi perusahaan terbuka itu semua berubah. Ya, cara kerja, kemudian sistem yang ada, ya, bagaimana kita menangani customer, karakter daripada orang-orang yang ada, teman-teman employee kita semua berubah. Dan kita merasakan ini dalam 2 tahun terakhir ini. Awalnya memang sulit karena selama itu mereka dalam keadaan comfort zone, ya, santai, mungkin nyaman dan sebagainya. Yeah. Nah, dengan ada sistem ini kita buat digitalisasi, SAP program semua, kita jalankan semua. Dan juga kita mengembangkan juga kita punya ESG, ya, Environment Social Governance. Dan ini menjadi nilai tambah untuk GRP. Oke, dan ini menjadi satu hal yang juga cukup penting untuk membuat kinerja dari perusahaan menjadi lebih profesional lagi, Betul, gitu ya. betul. Bicara mengenai kinerja dari perusahaan, kadang ada naiknya, kemudian ada turunnya gitu. Itulah yang kemudian terjadi tahun 2023 gitu. Dari findings internal perusahaan, apa penyebabnya gitu ya, sehingga kemudian pada tahun 2023 memang ter-challenge lah sedikit kinerja dari perusahaan sendiri, dan melihat 2024 nih akan seperti apa nih strateginya supaya mengejar ketertinggalan yang sudah terjadi tahun 2023. Ya, terima kasih. 2023 adalah tahun yang sangat challenging bagi mungkin tidak hanya industri baja, tapi di semua industri. Karena kita tahu pada saat itu adalah persiapan untuk mengenai pemilihan umum presiden, ya, pemilu. Pilpres. Jadi kami juga bertanya kepada teman-teman industri lain bahwa di Q3 Q4 mereka 2023 semua slow down, ya, sama juga dengan industri baja lainnya. Nah, namun apa yang bisa saya sampaikan, tahun 2023 kita masih menoreh untuk laba, ya, sebesar 710 juta US dollar. Ya, penjualan kita 710 US dollar dan laba kita sekitar 37,8 juta US dollar. Jadi kami bisa sanggup tetap memberikan kontribusi, ya, kepada pemegang saham. Kemudian juga kami juga melihat margin laba bruto kita naik dari 9,3% di 2022 naik ke 11,1%. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin menjadi positive view dalam hal ini. Aset kami yang awalnya tahun 2002 sekitar 1,1 miliar US dollar naik menjadi kurang lebih 1,2 miliar US dollar. Jadi ini ada peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan juga. Dan juga kemudian kita lihat ada current ratio kita meningkat dari 1,46 menjadi 1,64. Kemudian juga mengenai debt to equity ratio kita menurun dari 0,47 menjadi 0,36. Jadi hal ini menurut kami suatu pencapaian juga, memang belum optimal, dan kami yakin di tahun ini kami tetap optimis untuk bisa lebih baik dari tahun lalu. Pencapaian yang baik di tengah tahun yang cukup challenging, ya, karena memang secara industri pada saat itu 2023 menunggu kepastian terkait dengan pilpres dan lain sebagainya, dan juga menatap tahun 2024 ini dengan berbagai macam optimisme lah, ya. Oke, bicara mengenai berbagai macam upaya yang dilakukan oleh teman-teman pengusaha ataupun pelaku usaha dan juga pemerintah lah supaya keberadaan di permasalahan tadi mengenai baja impor gitu yang cukup membuat dinamika lah, ataupun cerita lah di industri baja di dalam negeri. Win-win solutionnya seperti apa tuh, Pak? Oke, kita melihat sebenarnya pemerintah punya suatu kebijakan yang harusnya melindungi isu dalam negeri. Itu penting karena kenapa? Akhir-akhir ini kami melihat banyak sekali investor masuk ke Indonesia, ya. Masuk untuk invest di Indonesia. Tentu kami senang, ya, dan kami bangga, ya. Nah, kami berkali-kali berbicara dengan kementerian terkait bila ada proyek di suatu tempat sekiranya memerlukan baja yang bisa diproduksi dalam negeri, kami diwajibkan untuk ikut, sehingga kami di dalam negeri bisa berkembang, ya. Nah, tapi kami melihat ada beberapa faktor yang kelihatannya tidak masuk ke sana. Mereka datang dengan investasi, kemudian juga semua package one together masuk di situ. Sehingga kami di sini hanya menjadi penonton. Nah, jadi ini yang berkali-kali kami selalu berkomunikasi dengan kementerian terkait, beri kami ruang, beri kami kepercayaan untuk bisa berkontribusi terhadap investasi tersebut. Nah, jadi ini yang kami selalu sampaikan kepada kementerian terkait. Industri dalam negeri memang harus diprioritaskan, mengingat ini adalah industri yang menyerap tenaga kerja dan juga memberikan pendapatan kepada pemerintah dari sektor pajak gitu ya. Jadi memang sudah selayaknya diprioritaskan lah oleh pemerintah. Baik, semakin menarik. Chief, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan tetap bersama kami akan segera kembali. Waktu saya gabung dengan
Gubernur Raja Paksi. Pada waktu itu memang kondisinya sedang tidak baik-baik amat. Karena pada waktu itu sedang zamannya COVID juga ya, tahun 2020. Ya, kita kembali program Chief Talk, saya Uki Adrian dan masih berbincang bersama narasumber saya kali ini, Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi Tbk, Bapak Firdaus. Pak Firdaus ini bicara mengenai perjalanan karir, tentu saja banyak ceritanya lah. Saya pengen dengar nih langsung dari Chief sebelum jadi Presidir. Chief kan ini sempat menjadi Direktur pada tahun 2021 dan memimpin perusahaan sejak November 2023 menjadi Presiden Direktur. Nah, bisa diceritakan seperti apa prosesnya dan sejauh mana ini kemudian memang memberikan satu challenge tersendiri lah ya dari point of view Bapak sebagai leaders dari sebuah perusahaan terbuka gitu. Ya, ya ini menarik Mas Vicky. Waktu saya gabung dengan Gubernur Raja Paksi, pada waktu itu memang kondisinya sedang tidak baik-baik amat. Karena pada waktu itu sedang zamannya COVID juga ya, tahun 2020. Nah, apa yang kita lihat adalah bagaimana kami membangun suatu citra daripada GRP, ya, karena semua dulu tidak kenal siapa GRP. Jadi pada waktu itu tugas kami adalah, waktu itu saya masuk sebagai Corporate Affairs Director, tugas saya adalah membangun daripada image daripada GRP itu sendiri, ya, karena waktu itu kita baru go public pada saat itu. Kedua, kemudian saya percaya dalam suatu organisasi itu ada 2P yang penting, people and product, ya. People tentu saja employee teman-teman kita yang bekerja di organisasi tersebut, ya. Bagaimana kita bisa mungkin membuat karakter mereka jadi lebih baik, ya. Jadi selama ini mereka mungkin nyaman, kita berubah sekarang TBK seperti apa. Masih ada SOP-nya, do not-nya, boleh dan nggak bolehnya, harus semua jelas semua, ya kan. Kemudian juga membangun produk yang berkualitas seperti kita sampaikan, ya, yang punya lisensi SNI, TKDN, ya, standar internasional dan sebagainya. Waktu itu memang agak berat karena kami menyusun dari nol, dari scratch itu semua, ya. Kami perlahan-lahan bagaimana kita membuat suatu company goodwill yang bagus dalam hal ini. Kami komunikasi dengan pemerintah, dengan swasta, teman-teman yang lain. Itu effort kita. Memang menurut saya yang paling penting dalam hal ini adalah kita berkomitmen untuk perusahaan ini bisa maju. Nah, jadi itu pengalaman kami 2 tahun di sana, akhirnya kami membangun image yang baik, kemudian karakter yang baik dari teman-teman semua, sehingga terbentuklah step by step mengenai perusahaan kita. Ya, kemudian perusahaan yang baik juga ini tergantung leadernya gitu ya? Iya. Tergantung leadership-nya. Ini perjalanan karir dari Chief sendiri kan memang cukup panjang. Apa sih yang sebetulnya dibutuhkan untuk menjadi seorang leader yang at least menurut teman-teman karyawan gitu ya, ataupun teman-teman setim ini cukup ideal lah gitu. Ya, saya pikir mungkin setiap orang berbeda-beda pasti. Ya, jadi menurut apa yang saya lakukan adalah saya berusaha membentuk karakter daripada leader yang sifatnya itu mengayomi. Ya, leader bukan hanya karakter, bukan hanya memimpin, memerintah, tapi kita mengayomi, membentuk tim yang kuat. Ya, tim yang kuat, yang solid, sehingga bisa bersama-sama menunjang daripada visi misi perusahaan. Ya, di dalam organisasi kita tidak ada Superman, tidak ada satu orang yang hebat. Ya, yang ada super tim. Ya, jadi tim itu yang kuat, yang pertama. Yang kemudian yang kedua kita bilang bagaimana kita juga harus confidence and resilient. Kadang-kadang kita menerima tugas itu, aduh Pak, kami nggak bisa Pak karena marketnya begini. Oh bukan, kita harus oke Pak, let's do it. Nah, jadi momen tersebut yang saya bilang kita harus laksanakan dengan suatu kepercayaan. Nah, bagaimana nanti go through-nya pasti ada jalannya kan. Nah, jadi ibaratnya pepatah jangan kalah sebelum berperang. Nah, jadi itu juga yang saya terapkan kepada teman-teman semua. Ya, nah yang ketiga tentu yang ketiga adalah bagaimana kita bisa terbuka ya semua. Namanya kita sangat terbuka bersama-sama dengan teman-teman untuk melihat ke depan bahwa perusahaan ini akan mempunyai masa depan yang cerah ke depannya. Dan tidak sekarang terjadi. Tidak fokus terhadap masalah, tapi fokus terhadap solusi dan juga apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke. Chief juga ini adalah lulusan dari Universitas Tarumanegara kalau tidak salah. Jurusannya adalah manajemen ekonomi. Betul. Gitu ya. Bicara mengenai pendidikan, menurut Chief sendiri pendidikan vokasi untuk industri itu yang dibutuhkan tuh seperti apa sih? Ini mungkin juga sekalian memberikan informasi terhadap pelaku di industri pendidikan di Indonesia gitu ya, agar kemudian SDM yang lulus nanti itu dapat diserap secara maksimal di industri gitu. Ini menarik ya. Jadi saya mungkin flashback dulu di tahun 90-an.
di tahun 90-an waktu kami masih kuliah sekolah, itu kan jurusannya kan ada manajemen, akuntansi, teknik industri misalnya. Nah, kemudian kami melihat perkembangan di tahun 2000 sekarang. Itu udah totally different. Ya, yang terjadi apa? Digital, digitalisasi, otomatisasi dan juga AI misalnya, ya, artificial intelligence. Nah, jadi menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita ini melihat future daripada apa yang ada sekarang ini. Jadi jangan go back to the 90, era tahun 90. Nah, tidak akan ketemu ini. Nah, sekarang ini digitalisasi, AI, otomatisasi. Nah, jadi kita harus masuk ke ranah-ranah dalam industri seperti itu. Nah, jadi itulah menjadi menarik perhatian karena kami melihat sekarang industri itu lagi booming. Ya, AI mungkin otomatisasi, mesin-mesin juga dan juga mungkin tadi saya sampaikan mengenai digitalisasi. Dan saya pikir ini kedepannya akan menarik dan pemerintah harus coba matching ke tempat yang terakhir ini. Oke, artinya harus dibungkus ataupun mungkin disertakan skill-skill ataupun knowledge terkait dengan digitalisasi karena memang ke arah sana ke depan gitu ya. Baik, bicara mengenai leadership, tentu saja ada value-value yang dari awal mulai berkarir hingga saat ini masih dipegang teguh sampai dengan sekarang. Nah, itu kemudian menjadi bekal ataupun mungkin acuan lah ya pada saat menjalankan profesi ataupun mungkin peran sebagai leader lah di perusahaan. Nah, itu value-nya apa saja sih, Chief? Saya pengen nyontek nih ke Chief, gimana? Poin pertama adalah mari kita lakukan itu mengalir seperti air aja. Mengalir seperti air, ya. Apa yang kita kerjakan, mari lakukan dengan baik dan benar. Itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang manusia itu melihat, aduh kok saya di sini ya, kenapa nggak di situ, kenapa saya di sini, kenapa nggak di sana. Jadi itu menjadi bottleneck ya menurut saya. Jadi mengalir aja seperti air, ya, lakukan semuanya, kemudian delivery the project and get the result. Ya, itu pasti ujung-ujungnya kalian akan belajar, ya, punya suatu pengalaman di sana di bidang-bidang yang berbeda pastinya, ya, itu mengalir, ya. Kedua, kita mesti balance of our life, ya. Kita bekerja dari Senin sampai Sabtu misalnya, ya, Minggu dengan keluarga, ya kan, enjoy your life. Kerjanya dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu juga kerja ya, Chief? Kadang-kadang juga kerja kita. Nah, jadi kita mesti standby 24/7 ya. Nah, itu yang kedua menurut saya, balance your life ya semua. Dan yang ketiga paling penting adalah bring your spiritual. Ya, masing-masing punya kepercayaan kepada Yang Maha Esa. Saya pikir itu penting ya untuk membangkitkan kita punya ya kesederhanaan dengan teman-teman ya, dengan Yang Maha Kuasa. Saya pikir itu yang paling penting juga sebagai penutup yang itu. Balance berarti menjadi satu hal yang cukup penting ya, dan bisa terjadi balance kalau kita cukup tegas lah ya, memisahkan dari satu hal ke hal yang lain gitu, karena ya menyeimbangkan hidup menjadi satu hal yang cukup penting untuk bisa dilakukan agar kerjanya tetap maksimal tapi tidak kemudian stres. Intinya kerja maksimal tapi jangan lupa liburan juga ya, Chief ya. Menikmati waktu bersama orang-orang tercinta. Baik, ke depan tentu saja saya yakin akan ada target-target yang akan dipancang ataupun mungkin pada saat sekarang ini lagi dikejar gitu ya untuk mengejar goal tersebut. Nah, apa yang akan dilakukan nih untuk perusahaan sendiri, untuk JRP sendiri, Chief? Tentu saja under leadership dari Anda. Iya, jadi ke depan kita melihat kembali kita punya konteks mengenai ESG ya, 5 pilar mengenai ESG kita, yaitu environment, social, governance. Karena kami melihat itu adalah satu key esensial penting bagi seluruh industri ke depan, ya. Sesuai juga dengan arahan kita juga mengenai leader kita bahwa bagaimana kita masuk ke net zero emission tahun 2060 atau lebih awal misalnya. Jadi kami juga di JRP sejak tahun 2022 kami sudah mengembangkan program-program ESG kita, ya. Misalnya kita mencari bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan, ya. Bagaimana kita juga misalnya melakukan energi transisi, ya, pemasangan solar panel yang ada di pabrik kita, menghilangkan beberapa energi, ya, yang lebih bisa efisien. Dan ini menurut kami target yang sangat challenging di tahun ini juga, ya. Karena kembali lagi, kalau kita tidak ada protection dilindungi pemerintah mengenai industri dalam negeri, membanjirnya beberapa produk yang masuk dari import, itu juga akan sangat boleh saya katakan dalam industri kita ini kalau kita bilang marketing ini atau sales is a war, berperang dalam konteks yang disebut dengan pricing itu. Ya, jadi memang kita harus jeli melihat peluang masuk ke sana, kemudian kita harus buat
kita bisa lebih maju untuk ke depan. Jadi komitmen itu harus tetap ada. Menarik, ada narasi balance yang tentu saja diterapkan pada saat Anda ataupun kita memperbincangkan soal leadership, tapi ada narasi balance juga pada saat melakukan operasional perusahaan. Cuannya tetap, kinerjanya tetap, tapi tetap balance memperdulikan lingkungannya. Karena itu juga menjadi satu hal yang memang diamanatkan lah ya, untuk kita tetap menjaga alam inilah. Chief, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama saya di Chief Talk. Besok-besok main lagi di Chief Talk ya. Mungkin banyak tips and trick leadership yang mungkin Chief juga akan ajarin ke saya. Dengan Thank senang you hati. very Dengan much. senang hati. Sukses untuk JRP, saya selalu sampai jumpa. Dengan senang hati. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya pada Chief Talk kali ini. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.